Perkenalkan, saya Sabrian dengan NPM 171. Masuk ke poin ketiga, yaitu mengenai intensif dan sistem pengendalian. Nah, intensif dan sistem pengendalian itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada sistem pengendalian. Nah, jadi sistem pengendalian pada perusahaan multinasional itu terbagi menjadi 4 jenis utama sistem pengendalian. Yang pertama itu ada pengendalian personal. Pengendalian personal ada pengendalian personal, hubungan personal dengan bawahan kepada si bawahnya itu. Nah, itu biasanya banyak digunakan itu di perusahaan dengan skala kecil, di mana hubungan supervisor langsung ke bawahan pada level yang berbeda. Terus pada poin yang kedua itu yaitu pengendalian birokratis. Nah, pengendalian birokratis itu adalah sistem pengawasan melalui aturan atau prosedur yang mengatur tindakan subunit perusahaan. Nah, dalam perusahaan multinasional bentuk utamanya itu adalah pengendalian anggaran ataupun pengeluaran modal. Terus yang ketiga itu adalah pengendalian keluaran. Pengendalian keluaran itu dilakukan dengan menetapkan tujuan kinerja bagi setiap subunit seperti target laba, penjualan, atau pertumbuhan ataupun pangsa pasar. Nah, kinerja subunit itu diukur berdasarkan pada pencapaian tujuan dan manajer itu akan diberikan bonus atau penghargaan jika berhasil mencapai tujuan tersebut. Terus yang keempat itu ada pengendalian budaya. Nah, pengendalian budaya itu ada ketika para karyawan itu turut membeli dalam sistem nilai ataupun norma perusahaan. Nah, ketika ini terjadi, karyawan itu akan cenderung mengendalikan perilaku mereka sendiri yang mengurangi supervisi secara langsung. Nah, di sebuah perusahaan itu tuh, di perusahaan dengan budaya yang baik itu, dengan budaya yang kuat itu, pengendalian pribadi itu dapat mengurangi kebutuhan sistem kontrol kayak gitu. Terus masuk pada poin kedua yaitu mengenai sistem intensif. Nah, sistem intensif itu sistem intensif atau kompensasi atau penghasilan tambahan itu adalah alat penghargaan yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam karyawan berdasarkan pada kinerja mereka. Nah, biasanya itu berupa bonus yang terkait dengan pencapaian target. Tujuannya itu adalah untuk agar si karyawan itu tuh bekerja lebih keras dan lebih efisien. Nah, dalam perusahaan multinasional, sistem intensif juga dirancang untuk mendorong kerjasama antar subunit. Nah, selain itu, sistem intensif juga harus disesuaikan dengan budaya dan peraturan di setiap negara, karena sistem yang cocok di suatu tempat itu belum tentu cocok di tempat yang lain. Yang ketiga dari poin insentif dan sistem pengendalian yaitu mengenai sistem pengendalian, insentif, dan strategi dalam bisnis internasional. Nah, itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu ambiguitas kinerja. Ambiguitas kinerja itu terjadi ketika penyebab buruk kinerja subunit itu tidak jelas karena saling kebergantungan antar unit dalam organisasi. Nah, hal itu membuat pengumpulan informasi itu menjadi mahal, memakan waktu, dan meningkatkan biaya pengendalian. Terus yang kedua itu ada strategi interdependensi dan ambiguitas. Hubungan ketiga hal ini itu menunjukkan bahwasanya semakin tinggi tingkat integrasi antar unit, maka semakin besar juga ambiguitas kinerjanya. Kalau misalnya di strategi lokalisasi, tiap unit itu berdiri sendiri, sehingga ambiguitasnya menjadi rendah. Kalau misalnya di perusahaan internasional, itu mereka memiliki ambiguitas yang sedang karena ada transfer kompetisi antar negara. Kalau misalnya di perusahaan global, mereka itu punya ambiguitas yang tinggi akibat saling kebergantungan dalam kegiatan global. Sementara itu, kalau misalnya di perusahaan transnasional, mereka itu menghadapi ambiguitas tertinggi karena tingkat integrasi dan pengambilan keputusan bersamanya itu sangat tinggi. Terus pada poin ketiga yaitu mengenai implikasi untuk pengendalian insentif. Nah, bagian ini itu menjelaskan bahwasanya biaya pengendalian itu meningkat seiring dengan tingginya ambiguitas kinerja dan saling kebergantungan antar unit. Di strategi kayak lokalisasi, biaya pengendalian itu rendah karena kinerja tiap unit itu mudah diukur. Tapi kalau misalnya di strategi global, terutama transnasional, itu tingkat ambiguitasnya tinggi sehingga membuat manajemen itu harus lebih sering memantau dan menyelesaikan masalah, sehingga hal ini itu menjadikan biaya pengendalian itu menjadi meningkat. Selanjutnya pada poin proses-proses. Nah, proses-proses dalam suatu organisasi ini tuh merupakan proses untuk merumuskan strategi, mengalokasikan sumber daya, mengevaluasi ide produk, menangani pertanyaan dan keluhan dari pelanggan, meningkatkan kualitas produk, dan proses untuk mengevaluasi kinerja karyawan, sehingga proses yang efektif dan efisien itu dapat menurunkan biaya penciptaan nilai dan menambahkan nilai tambah bagi suatu produk. Nah, pengolahan proses pada konteks bisnis internasional itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bahwa sebuah perusahaan multinasional itu banyak proses memotongnya yang tidak hanya melintas pada batas-batas organisasi, merangkul beberapa subunit yang berbeda, tetapi juga melintas pada batas-batas nasional. Terus yang kedua, itu proses baru yang berharga, itu dapat mengakibatkan keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan di mana saja dalam jaringan global operasi dari organisasi atau dikembangkan oleh anak perusahaan lokal dalam menanggapi kondisi berkaitan dengan pasar ini.